Belajar Sekolah Sahabat bersama sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia hanya di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam diskusi ini di mana kita akan mempelajari satu pelajaran yang sangat penting di triwulan kedua tahun 2023 ini, yaitu 3 pekabaran kosmis atau yang biasa kita kenal dengan pekabaran 3 malaikat. Nah, di studio sudah hadir sahabat-sahabat yang akan berdiskusi bersama dengan kita. Terima kasih sudah datang, dan tentunya kita juga senang untuk selalu membacakan komentar-komentar dari teman-teman yang sudah menuliskan di komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Saya akan bacakan. Yang pertama ada dari David Siregar. Terima kasih atas penjelasan Sekolah Sahabat. Sedikit saran pada pendahuluan Sekolah Sahabat, sebaiknya suara penjelasannya lebih kuat dari backsoundnya. Jadi kurang jelas apa yang dibilang. Terima kasih untuk masukannya, dan kami sangat membuka sekali masukan-masukan seperti ini agar program ini dapat menjadi berkat bagi seluruh teman-teman pemirsa yang menonton dan bisa membantu di dalam pembelajaran Alkitab kita masing-masing. Yang kedua ada dari ini nama akun mungkin ya, Syukurin. Terima kasih narasumber yang lalu ada Ellen Supit, ada Pendeta Simatupang, ada Pendeta Sianipar, dan juga MC sama-sama, dan kami berharap bahwa program ini dapat membawa berkat bagi saudara Syukurin ini. Mungkin jadi bisa bacakan juga komentar yang sudah masuk dari pemirsa. Oke, yang selanjutnya ada dari Deson Ukong. Komentarnya adalah salam kasih dalam ruang sekolah sahabat, Tuhan memberkati. Yang kedua yang selanjutnya ada Leon Winmart Giop. Shalom Elohim katanya. Amin. Ini pemirsa setia nih yang selalu kasih komentar setiap pelajaran, itu pasti ada. Bapak ini. Oke. Gary boleh bacain juga? Iya. Oke, yang berikutnya ada dari Priscilla Sasarari ya. Puji Tuhan, terima kasih. Lalu yang berikutnya ada juga dari Willis Sui. Terima kasih penjelasan Sekolah Sahabat yang sangat baik, mudah dipahami. Salam dari Gereja SDA Ulu Dusun Sabah. Wah, puji Tuhan. Memang pemirsa kita dari beragam tempat ya, dari seluruh Indonesia dan juga dari luar negeri banyak juga. Puji Tuhan. Saya dari Sabah. Iya. Mungkin ketemu. Silakan Pendeta Leroy juga bacakan komentar. Ya, kepada saya ada 2 ya. Ada 2 Mercy Cray, dia hanya sebutkan puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Lalu dari Dani Talanila, terima kasih untuk keterangan pelajaran Sekolah Sahabat. Tuhan berkati. Amin. Amin, terima kasih. Kami Amin. sangat senang dengan komentar-komentar yang sudah masuk, karena ini memberikan semangat juga kepada kita ya. Untuk membuat program ini lebih baik lagi dan bisa jadi berkat, bisa jadi sesuatu yang dapat dimengerti, dapat dipelajari, firman Tuhan yang begitu berharga di dalam kehidupan kita. Jadi kalau teman-teman mempunyai kesaksian bagaimana Diskusi Sekolah Sahabat ini membantu saudara-saudara sekalian baik di dalam kehidupan pribadi maupun di dalam jemaat, kami sangat-sangat senang untuk menerima komentar dari Anda dan kami akan membacakannya. Kami juga memberikan buku Sekolah Sahabat seperti yang ada di tangan saya saat ini secara gratis dan kami akan kirim ke tempat Anda masing-masing. Ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang rindu untuk belajar bersama dengan kami, tapi mungkin sulit atau tidak memiliki akses memiliki buku ini. Jadi kalau misalnya mungkin yang ada di gerejanya dibagikan secara cuma-cuma biasanya ya di dalam gereja,
mintalah kepada gereja masing-masing. Tapi kalau misalnya memang sulit dan atau bahkan tidak punya sama sekali, tidak tahu mau minta kemana, tapi sangat mau belajar bersama dengan kami senang sekali untuk membagikan. Stoknya hampir habis, sudah 1/3 dari yang kita miliki. Jadi segera hubungi nomor call center kami dan kami akan membagikan, mengirimkan buku ini kepada saudara-saudara sekalian. Baik, pekabaran 3 malaikat adalah pekabaran belas kasihan yang terakhir dari Tuhan kita Yesus Kristus sebelum kedatangannya yang kedua kali. Pekabaran ini adalah Injil, sebuah kabar baik yang murni dan sederhana, yang disajikan di dalam konteks kebenaran masa kini. Wahyu 14. Biasanya sih nubuatan ya. Sebenarnya sih banyak orang bilang nubuatan yang penting ya. Itu penting, cuman kalau dari yang saya pelajarin sih sejauh ini, jauh lebih daripada itu adalah harapan bahwa di tengah-tengah kekacauan yang akan terjadi di akhir zaman, seperti yang kita ketahui, pada akhirnya Tuhanlah yang akan menang. Wahyu 4 ayat 1-5. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang, bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Ini pemandangan di sorga sih, di sekitaran tahta Allah. Tapi yang pasti ini mewakili umat-umat Tuhan yang pada akhirnya sudah menang dan sudah ini setelah kedatangan Tuhan sih eventnya. Tahun 1844 adalah penggenapan nubuatan 2300 petang dan pagi dalam Daniel 8 ayat 14, yang juga merupakan hari kekecewaan besar bagi umat Allah yang menunggu kedatangan. Namun Tuhan tidak meninggalkan dunia tanpa kesaksian tentang kebenarannya. Amos 3 ayat 7. Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Itulah sebabnya di tengah-tengah ideologi yang merusak, Tuhan membangkitkan sebuah pergerakan yang seiring waktu berubah menjadi gereja Masehi Advent hari ke-7 dan yang akan memberitakan kebenarannya di zaman terakhir kepada dunia. Pekabaran 3 malaikat. Pekabaran yang membuka mata akan pertentangan besar antara Kristus dan setan yang sudah terjadi dari mulanya, bahkan terus berlangsung sampai sekarang. Pekabaran yang mengajarkan bahwa kehidupan berasal dari kekuatan Tuhan Pencipta yang dalam 6 hari menciptakan kehidupan di bumi dan beristirahat pada hari ke-7. Pekabaran yang menegaskan bahwa Tuhan itu ada dan bahwa 10 perintah Allah tetap menjadi standar penghakiman utama Tuhan dan mengikat seluruh umat manusia. Pekabaran belas kasihan yang terakhir bagi umat manusia sebelum kedatangannya yang kedua kali. 3 pekabaran kosmis.
Pelajaran kelima dengan judul Kabar Baik tentang Penghakiman. Ayat hafalannya terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Kita akan memulai diskusi kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Gary. Silahkan. Mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur oleh karena Engkau adalah Tuhan yang sangat mengasihi kami. Dan kami bersyukur oleh karena pengaturan Tuhan dalam kehidupan kami adalah pengaturan yang sempurna. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami memohon tuntunan daripada Roh Kudus-Mu sehingga boleh menjadi bagian kami. Sehingga Roh-Mu sajalah yang menolong kami agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam diskusi firman Tuhan pada hari ini. Siapkan hati kami Bapa, agar hati kami boleh menjadi tanah yang subur, sehingga firman-Mu boleh berbuah dengan baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa oleh karena Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, kalau kita kembali kepada judulnya Kabar Baik tentang Penghakiman. Ini satu hal yang mungkin jarang ya. Karena kalau kita berbicara mengenai penghakiman, dan ini kita tanyakan juga kepada followers dari Instagram Hope Channel Indonesia. Kalau dengar kata penghakiman, kira-kira takut atau biasa aja atau malah senang? 62% menjawab takut dengan kata penghakiman. 19% biasa saja, 19% senang. Artinya lebih banyak secara persentase yang mengatakan kalau penghakiman itu takut. Kabar buruk ya, bukan kabar baik. Sedangkan dalam pelajaran kita kabar baik atau Injil tentang penghakiman. Nah, ini yang kita tanyakan selanjutnya kepada teman-teman kita di Instagram. Menurutmu proses pengadilan di Indonesia atau mungkin di negara kamu itu adil atau enggak? Karena yang namanya penghakiman itu kan kita harus tahu ya adil atau enggak. Lalu kita tahu juga di Indonesia tuh lagi banyak kasus-kasus yang viral yang melibatkan pengadilan, penghakiman. 78% menjawab tidak adil. Dan kita tanyakan lagi, kalau proses penghakiman Allah itu sudah pasti adil atau belum tentu? 96% ini hampir semua, walaupun ada yang mengatakan belum tentu adil, tapi hampir semua mengatakan pasti adil. Dan jawaban mereka beragam, karena katanya adil karena ia adalah yang adil, yang maha adil. Allah adalah hakim yang adil. Lalu respon selanjutnya, karena apa yang tersembunyi akan terlihat oleh Allah dan menjadi keadilan untuk manusia. Amin. Ada jawaban lain, He knows and sees beyond. Dia tahu dan melihat apa yang kita secara manusia tidak bisa lihat ya, tapi Allah mengetahui, Allah melihat. Allah adalah segala hakim yang benar, karena aku percaya bahwa Tuhan itu benar. The Bible tells me so. Karena Tuhan adalah hakim yang adil. Ya, beragam respon yang kami dapatkan dari teman-teman Instagram Hope Channel Indonesia. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Mungkin kepada teman-teman di sini, karena kita bicara mengenai kabar baik tentang penghakiman. Sebelum belajar ini dulu deh, kira-kira penghakiman itu menakutkan atau menyenangkan? Jadi Bagi saya, karena memang kita ada di dunia yang sudah berdosa, saya juga adalah orang berdosa, dan kalau melihat penghakiman yang ada di dunia, saya merasa takut sih. Merasa takut ya? Iya. Oke, kalau Gary gimana? Iya, menarik nih. Jadi kalau penghakiman secara dunia, kalau kita melihat ya memang sangat mengerikan ya. Tapi kalau kita mungkin nanti akan masuk ke dalam pembahasan kita, penghakiman yang berasal daripada Tuhan itu sebenarnya membuat kita harusnya tidak takut, gitu.
Tapi ya secara manusia kalau kita lihat, apa namanya, Realita. ya realita penghakiman yang ada di dunia saat ini ya, itu memang membuat kita jadi takut. Iya, yang benar bisa Iya. jadi salah, Iya, yang salah betul. bisa jadi benar gitu Betul. ya. Betul Oke, betul. kalau kita definisikan ajalah dulu gitu, penghakiman atau penghakiman Allah itu apa sih sebenarnya? Kita kan bicara mengenai apa definisinya dulu. Kalau menurut Gary apa? Definisi penghakiman ya, kalau kita lihat daripada, definisi penghakiman itu sendiri, sebenarnya penghakiman ini, dari bahasa, judgment ya, dari bahasa judgment itu kalau dilihat dari bahasa aslinya itu sebenarnya dia itu berbicara tentang, to be separated atau, separation ya, dipisahkan Dipisahkan. begitu ya. Oke. Nah sebenarnya, kalau dari arti itu sebenarnya kita bisa bayangkan sebenarnya ada suatu proses yang Tuhan sebenarnya mau pisahkan dari kita, Hmm. gitu. Kalau dari definisi, arti penghakiman itu sendiri yang aku dapat seperti itu. Oke, kalau jadi Kalau aku, kalau kita ambil dari Alkitab, Iya. ini simpelnya aja, di Daniel 7 ayat 10 dikatakan, suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Kalau bahasa Inggrisnya pengadilan itu adalah judgment. Nah, ternyata kalau dari sini pengadilan atau penghakiman itu ternyata ada kitab-kitab yang sedang dibukakan. Jadi itu adalah sebuah pemeriksaan sebuah pemeriksaan kitab-kitab yang ada di surga. Oke. Nah, kalau dari pendeta gimana nih? Apa definisi atau penghakiman Allah itu seperti apa dan kenapa sering menimbulkan ketakutan bagi kita manusia dan bahkan juga umat-umat Tuhan? Gimana pendeta? Ya, dari definisi yang sudah dibilang tadi saya tidak akan ulangi lagi ya. Yang Hmm. penting kalau disebut tentang penghakiman Allah berarti Allah yang menjadi subjeknya. Jadi dia yang akan mengendalikan semuanya. Dan dia mau menyelamatkan. Jadi karena tujuannya ini sebenarnya untuk menyelamatkan kan. Karena dalam dunia berdosa ini dia mempunyai orang-orang yang setia padanya walaupun mereka berdosa dan dia mau selamatkan mereka. Tetapi karena Tuhan juga adalah adil, Ya. maka dia tidak boleh selamatkan sedemikian rupa tanpa ada proses, bukan. Jadi ada perlu proses. Nah, mengapa takut? Ayat hafalan saya sudah katakan. Hanya masalahnya begini, takutnya kita kan jadi berbeda, takut kepada pengadilan itu. Padahal yang disuruh oleh ayat adalah Takut pada Allah. takut Iya. takut kepada Allah. Karena apa? Kalau engkau takut pada Allah, maka engkau akan baik-baik saja di pengadilannya. Yang jadi masalah lagi kita takut kepada pengadilannya, tidak takut kepada Allah, maka repot jadinya kan begitu. Gitu. Takutlah pada Allah, Oke. maka pengadilan itu akan baik-baik saja. Ya kan? Nah, tadi saya mau garis bawahi sedikit tentang orang yang setia kepada Tuhan walaupun masih berdosa itu gimana itu maksudnya pendeta? Ya karena sekali lagi kita kan tidak bisa jawab tuduhan setan, bukan? Kita nggak bisa jawab kan? Karena memang benar bahwa orang berdosa itu ya harus mati. Ya tapi Tuhan sudah bayar. Ya. Jadi artinya kita jadi zero, ya jadi zero. Jadi ada satu solusi bagimu yang aku sudah bayar di salib. Nah, jadi engkau aman asal engkau percaya, kan begitu. Nah, dengan tadi dalam bahasa kita tadi awalannya takut. Jadi kita takut pada Tuhan dengan cara memberikan kemuliaan padanya, selalu dekat padanya. Kita tidak berani berjalan sendiri tanpa dia, kita tidak mau teruskan hidup, kan begitu. Itu akan jadi lebih aman. Begitu. Oke, mungkin ini sudah sebagian yang dijelaskan tadi, tapi dari mungkin pribadinya Jedi dan Gary, mengapa penghakiman ini harusnya menjadi kabar baik, bukannya kabar buruk? Gimana Jedi? Kalau saya secara pribadi ketika belajar tentang penghakiman yang ada di dalam Alkitab itu
kan berhubungan dengan satu sama lain, kayak satu topik biasanya berhubungan dengan yang lain. Lalu kalau kita belajar tentang penghakiman, biasanya kita akan diarahkan juga kepada yang namanya Hari Raya Pendamaian. Oke. Nah, ketika saya belajar tentang Hari Raya Pendamaian, bahasa Inggrisnya adalah Atonement Day. Nah, kalau itu dipisah-pisah, akarnya adalah at one month. Jadi dibuat satu, one, dengan Tuhan. Karena kita adalah orang berdosa, kita yang tadinya adalah satu dengan Tuhan, tapi karena kita berdosa, kita jadi terpisah. Nah, melalui proses penghakiman atau pendamaian ini, Tuhan mau kita menjadi satu lagi dengan Dia. Makanya itu adalah kabar baik. Amin. Gitu. Amin. Oke. Kalau buat saya. Ya, kalau Gary gimana? Wah iya, ini kalau saya masih berasal dari apa yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa penghakiman ini sebenarnya adalah proses pemisahan sebenarnya. Pemisahan apa? Ya betul, tadi sudah disampaikan, yaitu tentang dosa-dosa kita yang mungkin kita secara pribadi manusia itu kalau dalam Kejadian pasal yang ke-6, ya di situ kan kita bisa lihat bahwa hati manusia ini cenderung berbuat jahat. Kita ini kalau tanpa adanya Tuhan, kita ini nggak bisa untuk lepas dari dosa itu. Nah, yang Tuhan lakukan di dalam proses penghakiman ini adalah Tuhan sementara mau melepaskan kita dari dosa itu sebenarnya. Ya kan? Nah, sehingga itu adalah kabar baik bagi kita manusia yang terikat dari dosa. Saya pengen banget nih, gitu kan. Saya mau sekali untuk bisa lepas dosa, tapi kenapa sih saya kok nggak bisa gitu. Kan ada kadang-kadang seperti itu ya. Nah, ini adalah kabar baik bagi mereka-mereka yang rindu keluar dari dosa itu. Kenapa? Karena ya kalau di dalam Mazmur 9 ayat 16 itu di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya di situ dikatakan the Lord is known by the judgment. Ya kan? Jadi Tuhan itu dikenal melalui adanya penghakiman gitu. Nah, jadi sebenarnya penghakiman ini tidak seperti menakutkan yang seperti saya bayangkan, karena dengan proses ini saya jadi kenal Tuhan saya. Gitu. Apa sih itu sebenarnya yang kita pelajari? Ya Tuhan itu kasih ya. Dan ketika proses pemisahan itu, itulah bentuk kasihnya Tuhan sama kita. Dia mau mampukan kita untuk keluar dari dosa itu. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kalau kita melihat dari tadi kita sudah membahas ada peran Yesus di dalam, kalau dunia Kristen tentu pasti mengakui ya bahwa Kristus itu datang untuk mati menebus manusia dari dosa. Dan tapi nggak hanya di situ aja gitu, nggak sampai oh ya sudah Yesus mati sudah, habis itu dia naik ke surga sudah habis semuanya. Kita sudah ditebus dan kita pasti akan selamat. Tapi ada peran khusus Yesus di dalam penghakiman. Apa itu pendeta? Tapi sebelum ke sana ya, nah iya, salah boleh. satu juga yang menarik mengapa penghakiman ini menjadi kabar baik. Kita tahu kan bahwa ketika orang ditangkap, misalnya karena berbuat jahat, misalnya ditangkap, dia kan tidak langsung masuk pengadilan, bukan? Tapi dia ditahan di suatu tempat, katakan di kantor polisi atau di rumah tahanan, rutan begitu ya. Dan tahu apa yang keinginan mereka? Keinginan mereka salah satunya adalah cepatlah pengadilan itu. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat kepada Yohanes. Yohanes waktu itu ada di mana? Di Patmos dia kan. Dan dia diadili dengan cara tidak adil, bukan? Nah, itu yang menjadi keinginan kita sebenarnya. Kita mau lepas, ya, kita mau dipisahkan. Jadi emang mau, ya tapi begini, ada banyak orang juga yang pengen kan lama-lama di sini. Karena enak dosa ini. Enak ini dosa ini manis gitu ya. Di rutan dikasih makan. Iya, gitu. kasih makan gratis kan begitu. Jadi lama-lamain aja di sini. Tapi ya tidaklah demikian bagi orang yang percaya Benar. bahwa ada pengadilan Tuhan lebih baik toh. Ya. Tapi untuk ke sana ya harus perlu ada pengadilan. Nah, bagaimana peran Yesus? Nah, peran Yesus, saya mau katakan bahwa doktrin Alkitab banyak sekali diselewengkan oleh banyak orang percaya. Yang mengatakan bahwa ya pekerjaan Yesus itu selesai di salib, nggak kemana-mana lagi. Sudah selesai kan? Padahal tidak, dia ada di sana. Karena dia yang kerjakan itu. Sekali dia sudah tebus orang, dia akan bawa orang itu sampai kepada transformasi total kan.
Dia bentuk orang itu supaya sadar. Jadi bukan sekedar oke disiapkan nih obatnya. Masih ingat dulu masalah COVID. Nah itu sebabnya ya rumah sakit kita ya di apa namanya di Medan, di Bandung, saya dengar informasi bahwa cara mereka penanganan COVID kepada pasien COVID ini bagus. Jadi bukan hanya diserahkan itu obat, lo mau ambil nggak tidak? Karena mereka juga takut kan. Tapi di rumah sakit ini mereka datang dan kasih itu makan, disentuh. Jadi ada apa namanya, ada physical touch, right? Nah itu memberikan kekuatan bagi kita. Dan Yesus kan katakan, aku nggak akan tinggalkan engkau menjadi yatim. Aku tetap ada bersama dengan kamu. Ya dia penebus. Tapi ingat dia juga, dia mediator kita, dia sama terus. Dia yang terus bicara. Jadi dalam istilah pengadilan, dia yang terus ribut di mana? Di kantor pengacara lah, di kantor jaksa lah, atau di kantor kehakiman lah. Untuk katakan, ini orang udah begini, udah begini, udah begini. Dia yang bicara terus untuk kita. Lalu apa yang kita buat? That's good news ya. Somebody is interceding me in my case ya. Mengantarai kita ya. Dan kita juga pelajari di dalam pelajaran kita bahwa penghakiman ini merupakan kabar baik karena ini membuktikan bahwa Tuhan sudah melakukan segala sesuatu yang Dia bisa untuk menyelamatkan kita. Jadi kalau misalnya kita nggak selamat itu udah bukan salah Tuhan lagi gitu. Tuhan udah melakukan segala sesuatu, ya kitanya aja yang bandel, kita aja yang nggak mau gitu ya. Oke. Nah ini saya pernah dengar katanya ada beberapa jenis atau tahapan mungkin ya penghakiman. Dan kapan sih penghakiman ini terjadi? Karena kalau di ayat hafalan kita dikatakan telah tiba saat penghakimannya. Gimana Giri? Iya, jadi kalau yang saya lihat di sini dalam pelajaran kita ya, jadi penghakiman Tuhan itu sebenarnya secara keseluruhan adalah satu penghakiman. Okay. Cuma mungkin timingnya dan itu yang membuat jadi berbeda. Tapi ketika kita berbicara tentang penghakiman itu adalah satu keutuhan penghakiman yang semuanya berasal daripada Tuhan gitu ya. Dan kalau misal ditanya kapan penghakiman itu berlangsung, kalau kita lihat dari buku Daniel ayat yang ke-7 Daniel 7 ayat 13 dan Daniel 8 ayat 14, di situ dijelaskan dalam sekolah sahabat kita juga bahwa penghakiman ini berlangsung setelah lewatnya waktu namanya 2300 pagi dan petang gitu ya. Yang sebenarnya nanti kita mungkin bisa bahas lebih lagi di mana sebenarnya titiknya itu adalah jatuhnya di tahun 1844 di mana sebenarnya Kristus setelah dia di bumi, dia naik ke Bapa, ke surga, dan dia melakukan suatu pekerjaan yang baru di bilik yang maha suci. Nah itulah proses di mana waktu penghakiman itu dimulai. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi ada tambahan? Atau sama? Sama ya? Yeah. Pendeta. Ya baik. Jadi dan inilah jadi yang penjelasan tadi Saudara Gary bahwa tahun itu kita dapatkan oleh melihat tipikal arti antitype dari sistem upacara yang terjadi di Bait Suci. Kita tahu bahwa dalam keberdosaan orang Israel kan tiap hari ada korban. Oke. Ya, mau datang pun orang atau tak datang pun orang tetap saja imam buat korban. Ya, betul. Tapi kemudian ada satu waktu di mana terjadilah Yom Kippur ya, the Day of Atonement tadi, hari pendamaian tadi. Setiap orang Israel sebelumnya di-announce ya, ada pengumuman ya. Kalian itu baik-baik ya. Takut itu ya, takut akan Allah. Karena ini ada penghakiman ya. Ada mau pendamaian, tapi pendamaian ini harus engkau hadapi dengan takut kepada Tuhan. Kau respect, kau berpuasa, kau begini dan segala macam. Itu bagikan sabat bagi mereka ya, tidak lakukan apapun. Lalu terjadilah. Nah, dari tanggal-tanggal itu kemudian kita lihat Daniel memberikan nubuatan arahnya. Nah, itu yang kita dapatkan tahunnya tadi. Bahwa itu terjadi di saat mana kita temukan akhir dari si 2300 petang dan pagi itu. Ya, 1844. Disitulah dia mulai. Mengapa harus di situ? Ya memang begitu. Karena Tuhan itu pada waktu datang ke bumi ini kan memberikan memberitakan kabar kerajaan surga. Bertobatlah kerajaan surga. Itu mercy masih diberikan kesempatan. Kepada orang Israel sudah selesai.
di tahun 34 sebagai bangsa ya. Secara Oke. individu masih terbuka. Tapi secara dunia, secara global, ya ini masih terus berlangsung sampai 1844. Dan setelah 1844 baru dimulai pemeriksaan itu. Atau starting pengadilan kalau kita anggap itu sebagai satu bagian ya. Iya. Jadi dimulailah itu. Kira-kira demikian. Jadi ya memang harus di situ masuknya. Karena apa? Ya harus diberikan dulu kesempatan. Nah itu menariknya pengadilan Tuhan ini. Nggak seperti kita ya, nggak ada kesempatan. Pokoknya langsung dimasukkan ke penjara. Nah ini tidak ya, diberikan kesempatan. Oke, terima kasih pendeta untuk Ya. penjelasannya dan kita akan lanjutkan diskusi kita. Jangan kemana-mana. Oke, kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Pertanyaannya sekarang adalah where atau di mana penghakiman ini terjadi, pengadilan Allah ini terjadi. Dan kalau kita melihat pelajaran kita hari Selasa dan Rabu, seperti ada satu adegan luar biasa di surga yang ditunjukkan kepada Yohanes. Apakah itu penghakiman itu ataukah berbeda? Gimana? Jadi dulu. Kalau dari buku Wahyu memang terlihatnya itu seperti dan ditambah dengan buku Daniel juga itu memang seperti adanya di surga dan semua yang ada di situ adalah makhluk-makhluk surga ya. Seperti itu kalau dari saya sih. Oke, Gary? Kalau kita berdasarkan pelajaran sekolah sahabat kita ya, khususnya di hari Selasa, di dalam paragraf yang ke-1, 2, 3, 4, di situ dikatakan nasib seluruh umat manusia diputuskan di ruang pengadilan surga. Nah, jadi secara event ini memang terjadinya di surga ya, gitu. Nah, pertanyaan siapa yang diadili kan gitu? Ya pasti kita, ya kan. Nah, kalau begitu, di mana posisi kita ketika penghakimannya berjalan? Ya kita ada di dunia, gitu ya. Meskipun event penghakiman ini terjadinya di surga, bukan berarti saya harus ada di surga, gitu. Tetapi ada satu tulisan sehubungan dengan penghakiman ini dikatakan sering event itu ada di surga, tetapi kita by faith dengan iman kita sementara nama kita di sana nih, gitu ya. Kasus kita tuh ada di sana Pak Pendeta ya, begitu ya. Nah, tapi artinya begini, ketika kita berada di dunia saat ini, ya berjalanlah dengan iman bahwa mungkin hari ini nama saya yang sementara disebutkan, gitu ya. Atau mungkin besok atau mungkin sebulan lagi, saya nggak tahu juga. Tetapi itu sebabnya Tuhan bilang setiap hari kita harus berjaga-jaga. Kenapa? Karena mungkin hari ini nama saya sementara lagi di apa? Lagi diperiksa, kurang lebih seperti itu. Jadi saya jadi kepikiran tadi pas Gary bilang ya itu memang ada di surga, tapi lucu juga kalau misalnya saya harus ada di surga lalu baru diperiksa udah di surga nih, tapi masih diperiksa. Terus wah kamu nggak bisa turun lagi gitu kan. Iya, betul. Nah, Pendeta gimana Pendeta? Ya. Saya suka untuk bawa kita kepada Wahyu ya. Artinya untuk memberikan semacam overview bagaimana itu terjadi dalam settingnya ya. Apa sebenarnya senario apa yang dilihat dalam heavenly throne yang diperlihatkan di pasal 4. Ini bersambung ya, 4, 5, 6 itu bersambung ya. Nah, kalau kita baca dari pasal 2 ada jemaat 7 ya. Lambang dari jemaat-jemaat yang ada dalam prophetic meaning ini adalah era jemaat masing-masing. Kalau kau menang kau akan dapat ini. Jadi itu kan janji ya untuk diselamatkan. Lalu kemudian begitu selesai ini diakhiri dengan Laodikia, masuk tahta, masuk throne ini. Ya, dengan makhluk ada di dalamnya itu. Maka ini apa ya? Oke, kita skip itu. Lalu kemudian setelah itu masuk ini si meterai ini. Lalu setelah itu ada pasal 7, ada pemeteraian. Ini dia. Berarti ini pengadilan. Ya kan? Karena ini jemaat dikasih tahu. Ini dia begini, dikasih hukumannya, kita kasih tahu hukuman. Kau nanti begini, nanti kalau kau tetap begini kau akan begini. Tapi kalau kau menang kau akan dapat begini. Barang siapa ini ya dia akan mendengarkan begitu. Lalu tiba-tiba masuk senario heaven ya, heavenly throne. Lalu setelah itu dilihat sequence. Ada pemeteraian, ada ini. Berarti itu diputuskan ada di pasal yang keempat dan pasal 5. Jadi ini pengadilan di surga.
Walaupun tanpa kehadiran kita, kan begitu. Iya. Jadi ketika disebutkan takutlah akan Allah, iya memang harus takutlah. Karena begini, ada banyak orang terlalu materialistis, ya kan? Terlalu materialistis. Jadi gini, harus dipanggil dulu di kantor polisi baru dia takut gitu, baru bersiap diri. Enggak. Kita harus siap. Karena apa? Catatan kita yang dibawa kan. Bukan kita. Karena sampai Yesus datang pun saya nggak akan masuk surga. Istilahnya kan. Secara umum kan begitu. Orang benar, orang tak benar. Hanya ketemu Yesus ketika dia datang kali yang kedua. Jadi kapan dia diadili dong? Sekarang. Sekarang. Sebelum itu. Betul. Jadi berarti in absentia. Tidak hadir, tapi catatan saya hadir. Kan Tuhan tahu. So don't worry. Itu tidak ada cheating di situ. Tuhan pasti hadir. Dia tahu. Dia tahu. Ya. Oke. Nah, tadi aku menarik juga yang pendeta katakan di Wahyu 4 karena di ayat yang pertama ya dikatakan naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini, dan ada satu adegan, ada satu setting yang kita lihat luar biasa di surga. Nah, ada di dalam Wahyu 4 masih ya Wahyu 4 tapi di ayat 4. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ini sering menjadi pertanyaan, pendeta. Kita langsung nanya aja ke pendeta ya. 24 tua-tua pendeta. Mungkin pertanyaannya adalah ini mengarah kemana? Siapakah 24 tua-tua itu, dan apakah ada penjelasan di Alkitab mengenai perannya di apa yang ditunjukkan kepada Yohanes, dan juga mungkin apakah kita sebagai orang percaya harus tahu gitu mereka ini siapa sampai itu mempengaruhi istilahnya mungkin keselamatan kita. Oh, ini karena pengadilan kita harus tahu ini siapa nih 24 tua-tua. Kalau enggak saya enggak selamat. Atau ya memang dia ditunjukkan seperti itu hanya kita tahu atau kita ada hint-hintnya walaupun kita mungkin enggak benar-benar bisa pastikan. Dan itu tidak mempengaruhi keselamatan saya. Gimana kita? Karena waktu ya. Tapi saya hanya katakan apa yang saya pahami di sini ya. Jadi ini kan begini, jadi ada istilah, karena kita nanti juga akan alami itu ya. Waktu kita misalnya orang yang selamat sampai di sorga, terjadilah namanya pemeriksaan buku-buku oleh orang-orang yang diselamatkan, bukan? Jadi begini, di dalam settingan pengadilan surga, ada Allah, ada 4 makhluk. Oke, ada malaikat-malaikat di belakang, dan mereka ini yang merecord, bukan? Jadi mereka ini seperti seperti ministering angel yang untuk membuat barang bukti seperti begitu. Tapi ada yang disebut namanya dengan juri, masih ingat? Ada pengadilan, tapi bukan di kita ya. Itu di Amerika, di mana itu ada juri namanya kan. Mereka itu yang bisa lihat, oh itu benar gitu. Dan itu yang terjadi juga. Jadi bagi saya ini yang seperti itu. Lagi pula kalau dilihat tadi sudah dibacakan di pasal 4 katanya, di kepala mereka mengenakan apa? Mahkota emas. Nah, jadi lupakan emasnya, tapi kata mahkota yang disebut di sana itu Stefanus. Ada 2 sebenarnya kan. Ada diadem ya, jadi mahkota kerajaan ya. Lalu satu lagi Stefanus. Stefanus itu kan yang martir pertama kan. Nah itu mahkota kemenangan. Menang dari apa? Apakah angel menang? Ya selalu menang. Karena gak pernah kalah. Tapi manusia yang selalu disebut begitu, dia menang ya. Dari apa dia menang? Karena dia kekalah. Dia orang pendosa, dia menang jadinya. Itulah hasilnya. Dan itu juga yang dijanjikan kepada orang yang menang di satu jemaat. Ya, satu jemaat engkau akan dapat Stefanos ya, kalau kau menang. Jadi itulah sebabnya kita lebih percaya ini kelihatannya adalah perwakilan manusia ya, yang selamat pada waktu itu. Jadi mereka hadir secara fisik di sana. Tapi ya sekali lagi, ya perannya nggak terlalu banyak disebutkan ya. Mereka hanya memberikan sembahan, mereka mengatakan haleluya, worthy is the lamb, lalu tersujud bersyukur dan mereka menyembah. Malaikat juga menyembah ya. Nah, begitu. Oke. Jangan sampai gereja pecah gara-gara perdebatan ini ya, manusia atau malaikat. Padahal kita bisa melihat juga di dalam Alkitab. Nah, tadi mungkin yang kita perlu, mungkin saya lebih suka itu karena kayak ini apa ya. Jadi dalam penghakiman ini
mulai dari 1844 yang tadi kita sudah bahas di segmen yang sebelumnya dan masih berlangsung sampai sekarang adalah investigatif ya, judgment atau pemeriksaan. Jadi itu yang kita tidak hadir tapi catatan-catatan kita ada dan kita tidak tahu kapan saatnya kita gitu untuk dihakimi, untuk diadili, untuk diperiksa. Dan setelah itu Yesus datang, maka orang-orang yang benar akan naik ke surga. Kita dicatat kita akan menjadi hakim, kita akan menjadi raja, memerintah bersama dengan Allah, dan kita akan itu dinamakan milenium ya pendeta ya, 1000 tahun milenium judgment, atau kita akan melihat buku atau pemeriksaan, kita akan memeriksa juga baik dari diri kita, oh kenapa saya selamat gitu, atau melihat yang orang lain kenapa dia selamat, kenapa dia tidak. Nah, itu lalu yang ketiga adalah ketika Yesus datang yang kedua kali ya, yang ketiga kali. Yang ketiga kali ke itu bumi ya, ke bumi. Itu adalah eksekutif ya pendeta. Ya, itu eksekusinya. Eksekusi. Ya. Jadi tidak mungkin kita sudah di surga lalu kita turun lagi seperti tadi yang kita. Tapi pada dasarnya disitulah masa untuk pemberian reward juga kan. Karena sebenarnya keselamatan itu ketika sampai di surga udah selamat toh. Tapi reward itu sendiri kan bumi yang baru, langit yang baru. Karena kita tinggal di sini. Karena surga itu tahta Allah, bukan tempat kita itu ya. Kira-kira begitu. Oke, thank you pendeta. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi kita lihat Wahyu 4, nah sekarang Wahyu 5 pendeta. Sebelum ke pendeta, ke teman-teman yang lain dulu ya. Wahyu 5, adegan apa yang terjadi di sini dan apa makna dari penglihatan Yohanes di sini? Kiri dulu deh. Iya, jadi kalau dilihat dari Wahyu pasal 5 ya. Wahyu pasal 5 ini sebenarnya yang Yohanes lihat ini adalah bagaimana dia melihat ada sebuah gulungan kitab gitu ya, ada sebuah gulungan kitab. Nah, gulungan kitab ini dimateraikan, kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita lihat dari pasal yang kelima. Nah, harapan daripada Yohanes pada waktu itu adalah dia berharap bahwa gulungan itu bisa dibukakan, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi pada waktu itu di ayat yang keempat di situ dikatakan, sebelum ayat keempat, ayat yang ketiga dikatakan, tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Jadi ayat yang keempat dikatakan harapannya Yohanes tidak tercapai gitu ya pada ayat yang ketiga. Tapi ketika ayat yang keempat dia bilang, tenang, jangan nangis ya, jangan menangis lah begitu ya. Nah, karena ada siapa? Yesus yang layak untuk membuka itu. Nah, jadi yang saya lihat gambaran scene dari ayat yang Wahyu 5 ini adalah di mana memang hanya satu-satunya yang layak membuka itu adalah Kristus sendiri. Gitu. Dia yang membukakan kepada Yohanes, dia juga kalau di dalam buku Injil dikatakan Yesus juga sebagai hakimnya juga. Gitu. Jadi semuanya mengarah kepada Kristus. Jadi solusi daripada yang diharapkan oleh Yohanes terdapat di dalam Yesus itu sendiri. Oke. Gitu. Jadi ada yang mau ditambahkan? Aku cuma mau menambahkan bahwa sungguh luar biasa apa yang sudah Tuhan lakukan ya untuk kita semua. Yaitu itu menurut aku sesuatu yang sebenarnya apalah kita ini kan mau sampai dibela-belanya tuh sampai mati-matian seperti itu gitu. Nah, itu yang menurut saya sungguh luar biasa, bahkan bukan hanya Yesus saja, Bapa, semua penghuni surga, bahkan para malaikat pun kalau di sini dilihat semuanya sangat interest atau sangat tertarik dengan keselamatan kita. Masalahnya jadi bertanya saya sendiri, saya ini sebenarnya tertarik dengan keselamatan saya sendiri atau enggak gitu. Kenapa kok saya masih mau suka berdosa gitu. Oke. Itu seperti yang tadi ya, Tuhan sudah melakukan segala sesuatu supaya kita selamat, tapi kitanya aja yang kadang-kadang bandel gitu nggak selamat. Oke, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita dan masih di Wahyu 5 pendeta. Mengenai gulungan kitab itu apa isinya dan
Kenapa hanya Yesus yang layak untuk membuka itu? Ya. Pasal 5, nah inilah masalahnya soal pasal ya. Nomor-nomor pada kitab ya. Iya. Ini tadinya kan nggak ada ya. Iya, iya. Jadi seringkali nomor-nomor ini memisahkan dia dengan yang lainnya. Walaupun kita tahu bahwa sebenarnya pasal keempat ini bersambung. Pasal 5, pasal 6 dan seterusnya kan begitu. Karena settingnya di situ. Hanya di pasal keempat belum diperkenalkan itu gulungan itu. Iya. Nah justru di pasal yang kelima langsung orangnya, jadi gini, being yang duduk di throne yaitu Bapa sendiri pegang sesuatu. Lalu setelah diperkenalkan itu gulungan, dimunculkanlah oknum yang lain. Nah ini yang menjadi central figure for the rest of the chapter di dalam kitab Wahyu. Ya, jadi itulah Yesus. Jadi apa isi gulungan itu? Nah itu bisa kita temukan di Wahyu pasal 4 sebenarnya. Ketika ada ajakan kepada Yohanes untuk mau masuk ya ke heavenly throne itu ya. Dia katakan naik, mari kemari, aku akan tunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Iya. Jadi setelah ini apa yang terjadi? Jadi isinya itu adalah apa yang terjadi. Tentu saja bukan soal kejadian-kejadian biasa, tapi kejadian-kejadian pilihan yang ada kaitannya dengan ini loh, keselamatan. Yang ada kaitannya dengan Yesus mau datang. Karena puncaknya kan Yesus datang. Ya, karena di meterai yang ke-7 ada satu peristiwa di mana surga sepi. Ya, selama setengah jam. Ah itu dia. Itu kulminasinya. Iya. Tapi sebelum itu terjadi ada yang lain. Nah itu dimulai dengan ada peristiwa yang diwakili dengan 4 simbol kuda dengan warna macam-macam. Iya. Betul. Ya, macam-macam ya. Dan itu peristiwa-peristiwa yang menggiring. Bicara tentang kuda itu peperangan. Ada perang kemenangan, ada perang ya, ada berdarah, ada penganiayaan, lalu ada mesbah. Ada mesbah yang di bawahnya itu ada orang mati syahid ya. Lalu ada gempa, ya ada bencana dan segala macam ya. Itu yang disampaikan. Jadi itu yang terjadi. Dan itu hanya terjadi ketika Tuhan kita, anak domba itu membuka satu persatu. Jadi mengapa hanya dia yang layak? Karena dia penebus kita. Dia yang sudah jadi manusia. Jadi itu urusan manusia. Dealing with human harus ada oknum yang memang tahu betul tentang manusia. Jadi ini bukan sekedar siapa yang sanggup dan siapa yang bukan, tapi siapa. Karena ada kata istilah layak ya, worthy. Jadi kan kalau dalam istilah scholarship ya ada 2 kriteria biasanya kan. Anak ini kita kasih scholarship atau tidak, kasih bantuan maksudnya beasiswa. Yang pertama dia needy. Dia butuh kan, dia butuh. Kemudian yang kedua dia worthy. Worthy gimana? Nilainya. Oh, jangan pula nanti kita kasih dia punya kerjaan untuk dapatkan uang, tapi ternyata jeblok jadinya angkanya kan begitu. Nah, dan Yesus sudah menang. Dia tidak akan jeblok lagi karena dia sudah lewati semuanya itu. Lewati peperangannya, dia sudah menang. In a sense sebenarnya ini mahkotanya Tuhan kita itu bukan hanya Stefanos. Tapi dia Dema juga dia pegang. Karena dia king, dia juga pemenang. Dia yang berhasil. Karena hanya dia. Layaklah dia. Dan disebutkan ada katanya, siapa yang layak membuka? Disebutkan anak domba. Nah dari figur namanya saja sudah ketahuan. Kenapa anak domba? Pengorbanan. Hanya dia. Jadi hanya orang yang berkorban dan menyerahkan nyawanya yang bisa buka itu. Malaikat tidak bisa. Walaupun mungkin perhatian mereka sangat luar biasa ya. Lebih suka memperhatikan keselamatan kita malaikat itu daripada kita memperhatikan keselamatan kita ya. Sama seperti tadi Sister Jenny bilang ya. Apakah saya peduli tentang keselamatan saya? Ya kan begitu. Tuhan kita luar biasa. Hanya dia yang sanggup. Amin. Terima kasih pendeta penjelasannya. Nah ini ketika kita belajar sepanjang pekan ini tentang penghakiman, kabar baik tentang penghakiman ya. Dari tadi kita membahas memang oke, ini adalah satu hal yang penting, ini adalah satu keuntungan buat kita. Tetapi bagaimana pengetahuan tentang penghakiman yang sudah kita diskusikan ini bisa mempengaruhi cara hidup kita, cara hidup umat-umat Tuhan sehari-hari. Bagaimana kita bisa sekarang mulai dari saat ini mengubah mindset kita. Kalau penghakiman itu nggak lagi takut, nggak lagi cuman biasa-biasa aja, nggak, tapi kita dengan sukacita. Oh iya,
Sekarang itu sedang masa pemeriksaan. Sekarang itu saya sedang masa-masanya dihakimi. Gimana supaya saya nggak takut, tetapi malah saya senang gitu menerima itu, mengetahui itu. Dari JD, silahkan. Saya ngerasa pelajaran ini seharusnya membuat saya lebih tidak itu tadi ya, tidak takut, dan ada satu pengharapan kalau buat saya secara pribadi bahwa ketika Tuhan saya menang, Yesus itu sudah menang, Yesus juga akan memenangkan saya. Jadi ketika Tuhan saya menang, dia bisa menjadi sempurna dalam rupa manusia, saya punya pengharapan bahwa suatu saat nanti saya juga bisa untuk menjadi sempurna sama seperti Tuhan saya, karena dia yang menyanggupkan saya. Jadi ketika saya jatuh, saya nggak takut lagi untuk walaupun dituduh-tuduh setan, wah kamu sudah ini, tenang, saya ada Yesus gitu. Itu pengharapan yang menurut saya kayak sesuatu yang kayak seorang anak kecil yang kemana saja dia tidak akan takut, walaupun mungkin dia disuruh jalan sendiri, terus abis itu dia tersandung jatuh, tapi dia tahu bahwa di sampingnya itu ada bapaknya, ada seorang ayah yang akan terus menjaga dia, dan kita sama-sama kalau mau misalnya kita mau ke tempat A, saya dan bapak saya akan sama-sama, dan walaupun saya jatuh di tengah jalan, tapi bapak saya akan tetap terus ada sama saya, mengangkat saya, menggendong saya, dan sampai akhirnya kita bisa sama-sama di tempat A itu. Itu maksud saya jadi nggak takut lagi, dan ternyata saya bisa gitu. Dan itulah power of mind. Bahasa Indonesianya? Kekuatan dari pikiran. Ketika kita ada salah satu contoh ketika seseorang sakit, dia didiagnosa kanker, dan hidupnya katanya hanya 3 bulan, lalu dia hidup dengan tidak berpengharapan, sampai akhirnya 3 bulan kemudian dia meninggal. Ternyata itu salah diagnosa, dia bukan kanker, itu kekuatan pikiran kan. Nah ketika kita sudah ubah kekuatan Tuhan izinkan itu kekuatan pikiran itu diubahkan, itu saya yakin sih Tuhan yang akan menyanggupkan saya, dan someday saya akan ada di mana Tuhan mau saya untuk tempat di mana saya memang Tuhan mau gitu loh. Titik di mana Tuhan mau, yaitu kalau Tuhan mau saya sempurna, saya pasti akan ada di situ gitu. Oke. Tadi salah satu yang saya highlight dari JD adalah tuduhan setan di saat kita jatuh dan jatuh lagi ya ke dalam dosa, itu kayak Tuhan, saya kayaknya nggak layak deh, saya jatuh-jatuh terus, udahlah saya jatuh aja gitu. Itu setan yang sedang berbisik kepada kita. Sedangkan kalau kita jatuh, ayat Alkitab juga katakan kita tahu, kita yakin bahwa kita punya seorang perantara. Kita punya Tuhan Yesus yang adalah bukan hanya sebagai hakim, kalau dalam penghakimannya sebagai hakim, tetapi dia juga pembela kita, pengacara kita lah istilahnya gitu. Gary. Iya, jadi kalau di dalam pelajaran Wahyu ini penghakiman, sebenarnya gospel itu kan kabar baik ya. Iya. Gospel itu adalah kabar baik, dan kabar baik itu adalah penghakiman itu. Nah, jadi bagi saya, bagaimana penghakiman ini bisa mengubah hidup saya gitu ya. Sebenarnya ketika saya diubahkan sama Tuhan untuk dari yang berdosa menjadi tidak berdosa, itulah kabar baik bagi saya. Gitu. Karena memang hati saya ini adalah cenderung berbuat dosa. Gitu kan. Nah, jadi dengan kata lain, bentuk cintanya Tuhan di dalam penghakiman ini adalah memampukan saya untuk tidak berdosa lagi. Bagaimana sih bagaimana caranya supaya saya bisa sampai di titik itu? Tuhan akan kerjakan di dalam hati saya, yaitu kasih. Ya kan? Nah, saya mau baca dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.
Jadi kalau saya mengasihi Tuhan, ya kan? Kalau saya mengasihi Tuhan, artinya apapun yang terjadi di dalam proses penghakiman itu, saya nggak akan takut. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan yang sementara berada di dalam posisi penghakiman ini adalah Tuhan yang tadi yang Yolo juga sampaikan ya. Dia adalah seorang hakim, tapi bukan hanya hakim, tetapi hakim yang benar-benar sepenuhnya mengasihi kita. Seorang hakim yang bukan seperti hakim di dunia. Kalau hakim dunia, ya betul bisa disogok. Tapi hakim dunia ini adalah hakim yang mau mencari siapa yang salah gitu kan. Tapi kalau Kristus yang jadi hakimnya, dia adalah seorang hakim yang merindukan akan kita supaya selamat. Gitu. Jadi bagaimana saya bisa merubah kehidupan saya adalah karena saya mengasihi Tuhan, artinya saya mau mengenal Tuhan lagi dengan lebih lagi di akhir zaman ini, di dalam masa-masa penghakiman ini. Sehingga melalui belajar Alkitab, mungkin saya kemarin nggak punya waktu untuk belajar Alkitab, sekarang saya harus punya waktu. Kenapa? Karena saya mau mengenal Tuhan nih. Karena hari ini adalah masa penghakiman di mana Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi saya. Jadi ya itu yang mendorong saya. Karena Tuhan mengasihi saya mengasihi Tuhan, jadi saya harus punya waktu sekarang, punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Melalui apa? Belajar firman Tuhan, dan saya harus punya waktu berdoa juga, berkomunikasi dengan Tuhan. Kira-kira seperti itu. Oke, satu yang tadi saya highlight dari Gary adalah kalau hakim dunia mencari siapa yang salah. Betul. Mencari, mungkin kalaupun dia adalah hakim yang baik sekalipun, dia harus memutuskan sesuatu yang adil bagi semua gitu ya. Tapi kalau Yesus, dia memang harus memunculkan keadilannya, tetapi itu sudah dibayar lunas oleh pengorbanannya. Pak Pendeta. Ya, ini masalah pengetahuan ya. Tahu, itu udah tahu nih ya, udah tahu nih. Terus bagaimana membuat supaya pengetahuan tentang pengadilan ini ternyata adalah baik ya. Ini kabar baik bagi kita. Tapi tetap diingat ya bahwa kita perlu takut. Tapi bukan pada pengadilan, tapi kepada Allah, dan berikan dia kepada dia kemuliaan. Hanya saya suka dengan bagaimana Petrus memberikan tangga-tangga, bagaimana kita bisa membuat agar kiranya pengetahuan itu menjadi transforming knowledge. Ya, jadi bukan sekedar pengetahuan lalu membuat kita oke, saya sudah tahu. Saya sudah tahu. Ya, sama seperti orang kan setiap kali sekolah sahabat ini, ini udah pernah dipelajari nih kan gitu ya. Jadi nggak ada gunanya gitu ya. Nah, ada yang disebutkan ya, dia katakan begini, ada perlu memberikan penambahannya, ini iman. Saya percaya kita semua sudah punya iman ya. Tapi kalau kita sudah punya iman, jangan lupa ada step lain yang kita perlu tambahkan kepada iman itu. Namanya kebajikan. Kebaikan maksudnya. Enggak, kebajikan. Apa bedanya kebaikan-kebajikan? Nah gini, kalau kebaikan memberikan roti kepada orang. Kalau kebajikan tambahkan selenya. Jadi artinya ini lebih kan begitu. Lalu kemudian setelah nambah, kita dapat kebajikan, kita punya pengetahuan. Bertambah-tambah dalam pengetahuan. Kita belajar, kita berdiskusi seperti ini. Nah sekarang, apa yang perlu kita tumbuhkan kepada pengetahuan? Pengendalian diri ya, penguasaan diri. Kuasai. Bagaimana kita dikuasai? Ya, ini pengetahuan ini bisa memberikan kepada kita sesuatu. Nah, kita kan sudah masa investigatif ini. Ini masanya. Sampai Yesus datang, semoga besok. Kan begitu. Kita berharap gitu supaya bersiap kan begitu. Tapi dalam pekerjaan kita anggap dia 1000 tahun lagi datang. Tapi soal kesiapan, nanti malam dia datang. Nah, itu memberikan kita seperti efek apa namanya? Efek transforming ya. Kita jadi bersedia terus senantiasa. Nah, kalau sekiranya itu dilakukan tiap hari dalam 1 tahun ini, itu kan membentuk karakter. Jadi itulah yang namanya pengetahuan itu diberikan tambahan namanya penguasaan diri itu. Kita kuasai. Jadi sehingga pengetahuan itu luar biasa. Lalu kepada penguasaan diri itu, ya tekunlah terus sampai kepada kesalehan. Tuhan datang, haleluya. Kita selesaikan itu masalah apa itu pengadilan. Jadi kita tetap takut kepada Tuhan, tapi tidak takut ke pengadilannya. Karena pengadilan dia ingin membuat kita selamat. Ya. Kira-kira begitu. Oke. Pendeta mungkin bisa berikan kesimpulan dari pelajaran kita sepanjang pekan ini. Ya, sama seperti judul katakan ya. Good news. Yes. Apa namanya? Good news in the Judgment. in the judgment ya. In the judgment. Of the judgment ya. Good news of the judgment. Dia lebih suka untuk katakan dari pengadilan ya. Pengadilan ini tentu saja membuat kita khawatir bukan? Karena sama seperti yang tadi disampaikan oleh
Gary. Gary. Jadi Gary ya. Bahwa ketika kasus diangkat, artinya diberikan kepada pengadilan atau katakanlah kepada polisi dulu. Kita berikan sebuah kasus kepada polisi. Maka ekspektasi polisi ini adalah dia akan buktikan seberapa banyak hukuman ini pasti harus diberikan begitu ya. Tapi kita kasih case bodong namanya. Yang ternyata orang itu baik-baik aja gitu. Apa yang kata polisi? Kita bisa kena masalah kan yang melaporkan itu. Ternyata orang ini baik-baik saja kan begitu. Ya, itu pada dasarnya. Cuman begini, ketika kita tahu bahwa Tuhan memang pengen menyelamatkan kita, asal kita, ya jadi dia hitungkan itu ya. Jadi account kita bisa dihapus dengan pengorbanan yang sudah dia buat. Ya, maka ya seharusnya bersukacita ya. Dia sudah berikan semacam solusi ya, antidot dari persoalan ini. Benar kita takut, ya, benar kita takut kepada pengadilan itu. Karena ini akan mengakhiri eksistensi kita mungkin kalau kita binasa. Tapi ada harapan di dalamnya. Pengadilan memang mengerikan. Tapi izinkanlah itu menjadi kabar baik asal kita mau takut kepadanya. Jadi pekabarannya bagi saya seperti yang Tafalan bilang. Takut pengadilan? Ya boleh-boleh saja. Tapi saya mau takut kepada Tuhan sajalah. Sehingga saya persiapkan diri saya. Sehingga pengadilan tidak lagi menjadi kabar buruk bagi saya. Itu kabar baik. Karena apa? Saya pertahankan takut saya kepada Tuhan. Memberikan dia kemuliaan dengan ya tadi yang tanggap Petrus tadi ya. Saya berikan penguasaan diri terhadap pengetahuan yang saya miliki hari ini. Demikian. Terima kasih Pendeta, terima kasih juga Gary dan Jadi sudah berdiskusi bersama dan kita akan melanjutkan diskusi kita dengan sesi tanya jawab yang jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat akan kita jawab di dalam sesi berikut ini. Oke, teman-teman Sekolah Sahabat, kita saat ini masuk di dalam sesi tanya jawab di mana kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah masuk di komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Ini ada dari akun, ini nama akunnya keren nih, Menggetarkan Jiwa. Ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi sepertinya kita butuh menanggapi apakah ini betul seperti itu atau secara Alkitabnya benar nggak sih terjadinya seperti itu. Tidak ada benar-benar peperangan fisik di surga karena mustahil Lucifer bisa melawan penciptanya. Jadi ini sebenarnya perang ideologi antara Lucifer dan Yesus. Kenapa dianggap kalah? Karena Lucifer tidak berhasil menguasai seluruh malaikat di surga dan hanya sepertiga saja yang berhasil Lucifer tipu. Mayoritas malaikat menolak ide dari Lucifer. Jadi Lucifer pergi dari surga bukan karena Lucifer dan malaikatnya diusir oleh Tuhan, tetapi karena keras kepala dan mogok ingin melawan Tuhan dan ingin cari pengikut-pengikut baru di tempat yang lain. Makanya Tuhan tidak bisa langsung memusnahkan Lucifer dan malaikatnya karena ini akan membuat seluruh penduduk alam semesta takut apabila langsung dimusnahkan begitu saja. Begitu banyak dunia-dunia yang dicobai oleh Lucifer dan banyak kali Lucifer menemui kegagalan. Akhirnya Hawa dan dunia kita berhasil dipengaruhi. Lucifer dan malaikatnya pun masih bisa bebas pergi ke surga. Buktinya adalah di kitab Ayub bahwa Lucifer masih bebas untuk pergi ke surga dan bertemu Tuhan secara langsung. Oke, gimana Pendeta Wilson? Bisa tanggapi ada beberapa poin ya tadi yang disebutkan oleh akun ini. Jadi di dalam komentar daripada akun Menggetarkan Jiwa ini tadi memang ada poin-poin yang menarik dan kalau kita lihat ada ininya juga di dalam Alkitab ya. Namun ada beberapa yang perlu kita telah lebih jauh. Yang pertama-tama, apakah ada peperangan di surga? Ya. Kalau kita buka ayatnya di dalam Wahyu 12 ayat 7 dikatakan maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ya kan? Jadi memang pemahaman atau gambaran soal peperangan ini ada. Nah, tapi kemudian akun ini mengatakan peperangannya seperti apa. Jadi beliau ini mengatakan bahwa mungkin peperangannya bukanlah peperangan fisik. Karena dikatakan betul ya ini adalah sesuatu yang pencipta melawan ciptanya udah pasti kalah kan ciptanya. Jadi peperangan yang seperti apa? Kalau kita di dalam konteks kita, mungkin itu bisa juga membantu bagaimana kita bisa melihat. Jadi sama seperti bagaimana
setan itu tidak bisa berperang melawan Allah, kita pun juga tidak bisa berperang melawan setan. Karena berada di dalam level yang berbeda, ya kan? Kalau antara kita dengan setannya seperti apa? Kalau kita buka di dalam Efesus pasal 6. Efesus pasal 6. Terus 6 ayat. Mulai ayatnya yang ke... Sebentar. Sudah lihat ya, sorry. Efesus pasal yang ke-6. Mulai ayatnya yang ke-12. Dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi sama seperti ketika Allah dan Lucifer itu berperang, pasti bukan peperangan yang ada di dalam level yang sama, gitu kan? Begitu juga ketika kita berperang dengan setan, gitu kan? Peperangan kita bukanlah peperangan di dalam level yang sama, sehingga saya mau berperang, kita angkat senjata lah, pakai apalah segala macam. Begitu juga dengan kalau Lucifer dan malaikat-malaikat berperang dengan Allah, pasti juga bukan dengan senjata-senjata. Tapi peperangannya melalui apa? Nah, tadi account ini mengatakan memang peperangan ini biasanya dilakukan bukan melalui fisik, tetapi melalui ide-ide, ideologi-ideologi. Dari mana kita bisa lihat gambarannya seperti apa ini? Kita bisa lihat sebenarnya di dalam peperangan bagaimana Yesus berperang melawan setan di ronde 2-nya. Yang terjadi di mana kira-kira? Di Golgota. Sebelum Golgota di Bethlehem berarti. Atau bukan? Ya, kalau Bethlehem kan masih bayi, belum bisa ngapa-ngapain. Yang ketika sudah sama-sama bisa di padang gurun. Di padang gurun, ya kan? Ketika pencobaan Yesus di padang gurun yang terdapat di dalam Matius 4, coba kita baca bersama-sama di Matius 4. Kita melihat ternyata inilah bagaimana cara setan berperang. Setan berperang dengan cara apa? Di dalam pencobaan di padang gurun dikatakan, maka Yesus, mulai ayat 1, Matius 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk apa? Dicobai iblis. Nah, jadi cara setan itu berperang adalah dengan memberikan pencobaan, memberikan godaan, memberikan sesuatu yang bisa masuk ke dalam pikiran dan mempengaruhi pikiran supaya mereka bisa melakukan tindakan sesuai dengan apa yang setan inginkan dan melawan apa yang Allah inginkan. Karena kan satu-satunya hal yang memang seolah-olah ada di dalam kuasa kita adalah pilihan. Ya, Allah memberikan kebebasan memilih baik kepada makhluk-makhluk ciptaannya, malaikat dan ciptaan-ciptaan yang ciptaan yang punya nalarnya, ya malaikat kah, apakah nanti ada dalam tanda kutip alien-alien, ya mungkin kita tidak akan ke sana, tapi semua ciptaan yang diberikan nalar itu diberikan nalar supaya bisa memilih. Dan oleh karena itu peperangannya pasti bukan peperangan fisik, perang-perangan, karena kalau secara fisik pasti kan mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Tetapi kalau pilihan, mereka punya kekuatan untuk menjawab, untuk mengiyakan, untuk menolak. Sama seperti di sini, ya kan, dikatakan dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Lalu apa percobaan pertamanya? Lalu dikatakan ayat 3, datanglah si pencoba itu dan berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Gitu kan, jadi dikasih serangan. Kalau kamu anak Allah, jadi kan itu masuk ke dalam pikiran, apakah saya anak Allah? Benar nggak? Oke, kalau saya anak Allah, berarti seharusnya seperti ini. Nah, tapi apakah ide yang dimasukkan oleh Lucifer ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Nah, berarti kan sudah diserang. Nah, bagaimana cara melawannya? Nah, cara melawannya juga jangan serangannya seperti apa, lalu dilawan dengan cara yang berbeda. Jadi kita harus seimbang juga ya. Kalau diserang secara ideologi, kita juga harus balas dengan ide-ide, dengan pemahaman-pemahaman. Dan itulah yang Yesus lakukan. Bagaimana cara Yesus menjawabnya? Ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita lihat di dalam berikut-berikutnya selalu ada istilahnya seperti maju mundur kayak going back and forth-nya inilah. Dibilang apa, dijawab apa. Itu juga terjadi ketika manusia jatuh dalam doa. Mungkin kita tidak usah baca ayatnya di dalam Kejadian 3 karena itu ya kan setan berkata, bukankah Allah berkata demikian? Lalu kemudian Hawa, enggak, ini yang begini. Lalu kemudian setan, dikatakan begitu kan supaya begini-begini ya. Jadi kan memang peperangannya itu memang yang dilakukan adalah peperangan mengenai pemahaman atau ide. Lalu kemudian apa nih poin berikutnya tadi yang disampaikan? Poin berikutnya tidak diusir dari surga. Jadi Lucifer yang pergi sendiri. Nah,
Kalau dia tidak diusir, apakah dia diusir atau tidak? Mungkin apakah maksudnya ini sesuatu yang tidak secara fisik atau tidak secara yang memang gontong-gontongan, tapi apakah ada sesuatu yang violent, sesuatu yang sepertinya cukup ekstrim gitulah ya. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jadi dikatakan bahwa iblis ini jatuh seperti kilat dari langit. Kalau kita kembali ke dalam Wahyu yang 12-nya tadi itu juga dikatakan dikatakan dibuang ya, coba nih. Iya. Di Dan Wahyu 12. dilemparkan. Nah, 12 ayat 9 ya. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Lalu kemudian satu ayat lagi terakhir sebagai penutupnya mungkin di dalam Yesaya 14. Yesaya 14 ayatnya yang ke-12 kalau tidak salah. Coba kita lihat. Ayat 12 engkau sudah kan? jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Jadi memang ada suatu konsep yang mengatakan bahwa kepergian setan ini ketika dia kalah itu bukanlah sesuatu yang kayak dia mundur pelan-pelan. Oh ya, kayaknya gagal. Dia kayak diam-diam menghilang. Tiba-tiba di ghosting gitu aja, tiba-tiba hilang gitu. Tidak seperti itu. Kalau istilahnya hanya di ghosting diam-diam, orang kan jadi nggak, mungkin bukan orang ya, maksudnya malaikat itu jadi nggak tahu ini kira-kira kok dia tiba-tiba udah nggak ada ya. Tiba-tiba udah nggak ada aja, tiba-tiba udah nggak pernah muncul aja. Bukan begitu. Dia memang dibuang, dijatuhkan, dilemparkan. Jadi ada sesuatu yang secara tegas Allah lakukan kepada setan ini. Nah, bagaimana cara membuangnya ya? Mungkin kalau dalam fisik ya kita pikirnya mungkin dilempar, dibuang ya secara kita sebagai manusia fisik jasmani ya mungkin kita berpikir seperti itu. Tapi kalau roh yang bersifat roh atau spirit ini dilemparnya bagaimana, dibuangnya bagaimana, mungkin itu kita tidak bisa bayangkannya. Tapi paling tidak bukan sesuatu proses yang kayaknya hanya pelan-pelan, diam-diam ya. Seberapapun caranya, apapun caranya itu, tapi ada sesuatu ketegasan lah. Mungkin kita bukan kekerasan lah ya, tapi ketegasan dari Allah ketika Dia mengatakan hal-hal ini sudah tidak bisa kita terima lagi di surga. Kalau mau yang seperti ini nggak boleh di sini. Gitu. Jadi ada suatu batasan yang Allah buat secara tegas. Nah, poin berikutnya lagi yang disampaikan oleh akun ini adalah kalau gitu, kenapa setan masih bisa masuk ke dalam counsel daripada surga ya, seperti contohnya di dalam Ayub ya. Nah, kalau untuk hal itu mungkin jawaban secara panjangnya adalah karena memang walaupun ide ini adalah sesuatu yang tidak diterima ataupun yang berlawanan dengan hukum Allah, tetapi Allah perlu memberikan ide ini supaya dia bertumbuh, supaya kelihatan buahnya, supaya orang tahu, oh ini memang sesuatu yang jelek. Jadi kan kalau, yang seperti tadi juga dibilang, kalau Allah serta-merta memusnahkan Lucifer, tiba-tiba ada kilat, kilatnya bukannya menjatuhkan Lucifer, tapi langsung menghanguskan gitu, membinasakan Lucifer, mungkin orang berpikir, kenapa ini tiba-tiba? Kenapa kok Lucifer ada punya ide baru, ada usulan baru dari Lucifer, gimana kalau kita tidak usah menurut hukum Allah, kita turuti saja diri kita, karena kita kan juga sudah suci, karena kita kan juga orang-orang baik, tidak perlu ada hukum Allah. Dia mengusulkan seperti itu, terus tiba-tiba usulnya belum didiskusikan, belum diperbincangkan gitu kan, siapa ada yang kuatkan atau apa gitu, belum ada, tiba-tiba langsung ditolak gitu kan, atau bahkan langsung dipecat atau langsung dikeluarkan dari ruang rapat itu. Orang kan jadi berpikir, kenapa? Apakah Allah ini adalah oleh otoritas atau tidak? Makanya walaupun dia secara tegas Allah mengambil sikap menolak, tetapi masih ada ruang bagi orang-orang, bukan orang-orang lah, bagi pengamat, spectator yang melihat ini untuk bisa menentukan bagi diri mereka sendiri, benar nggak pikiran yang disampaikan Lucifer ini baik atau tidak. Jadi pada saat Ayub itu mungkin masih bisa masuk karena orang mungkin masih, ya Tuhan bilang enggak, tapi setan bilang begini. Tapi kan pada saat itu kan setan, siapa sih setan itu? Kalau di dalam Yeskiel 28 dikatakan bahwa dia adalah yang paling sempurna, ya kan, gambaran kesempurnaan. Nah, kalau orang yang begitu sempurna, cipta yang begitu sempurna punya ide, pasti kan orang juga dengar dong. Dia kan istilahnya kan pemimpin juga. Jadi mungkin masih ada simpatinya, masih apanya, ya masih coba didengar. Karena kan ini pertarungan antara ide kan. Nah, tetapi
dari mana kita tahu bahwa pada akhirnya setan ini akhirnya benar-benar sudah terkunci di dunia ini? Nah, kalau dia terkunci di dunia ini sebenarnya ada di dalam Wahyu 20. Wahyu 20 adalah ketika setan diikat gitu kan. Dalam Wahyu 20 ayatnya yang kedua, mulai dari 1 ya. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang ada kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkan dalam jurang maut dan menutup jurang itu dan membertaikan di atasnya. Jadi memang dikuncinya pas masa 1000 tahun. Jadi pada saat itu betul dia sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Namun kalau kita melihat satu pemikiran daripada yang mungkin bisa kita juga bayangkan adalah ketika kematian Yesus di kayu salib, sebenarnya itulah yang benar-benar menunjukkan bahwa prinsip-prinsip setan ini adalah sesuatu yang membawa kehancuran. Dan disitulah diperlihatkan begitu bahwa setan itu sebenarnya bukan menginginkan sesuatu yang baik. Karena kan kadang-kadang kalau punya usul, kita nggak tahu usulnya ini apa, kan kedengaran yang baik, tapi semakin dijalani, semakin didengar, semakin dilakukan, kok kayaknya usulnya kok makin membawa sesuatu yang jahat. Dan bahkan pada saat kematian Kristus itu di kayu salib, barulah kelihatan bahwa ternyata apa yang diinginkan oleh setan itu benar-benar begitu jahatnya, sehingga paling tidak bagi makhluk-makhluk lain, makhluk-makhluk surgawi lain, ketika melihatnya secara penuh, mereka sudah tidak lagi bersimpati kepada setan. Sehingga mereka tidak lagi membiarkan ia untuk berbisik lap atau berbicara di lingkungan mereka. Tapi bagi di dunia ini, kita belum sampai kepada tahap itu. Sampai nanti di dunia ini tahap ketika setan dikuncinya adalah ketika dia 1000 tahun. masa 1000 tahun itu. Jadi mungkin kira-kira demikian yang bisa kita sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Oke, terima kasih Pendeta Wilson. Walaupun mungkin penjelasannya cukup panjang, tapi dalam satu komentar itu memang banyak poin-poin yang kita diskusikan, dan ini membukakan pikiran kita juga. Jadi bagi teman-teman yang mungkin bingung atau masih ada pertanyaan sekitar dengan pekabaran 3 malaikat sepanjang triwulan ini, silahkan masukkan pertanyaan kalian di komentar YouTube Diskusi Sekolah Sahabat. Terima kasih, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di sini dan semua pemirsa, semua teman-teman yang sudah mengikuti diskusi kita, serta juga sesi tanya jawab yang telah kita dengarkan bersama. Untuk menutup diskusi kita akan meminta Pendeta Leroy untuk berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam sorga, kami sekarang menyadari bahwa pengadilan pemeriksaan sedang berlangsung. Itu bertujuan untuk mengakhiri segala pertentangan antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat, di mana kami juga terlibat di dalamnya, bahkan menjadi korban di dalamnya. Berikan kepada kami kemauan untuk ditransformasi agar kami menjaga rasa hormat kami kepada Tuhan oleh pengetahuan ini. Sehingga orang muda, kami sekalian yang ada di studio, benar-benar boleh mengadakan pembaharuan budi kami untuk lebih lagi dalam mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Agar itu menjadi realita di suatu saat ketika Tuhan datang menjemput kami kali yang kedua. Bapa di sorga, kuatkan kami, mampukan kami untuk mengingat senantiasa, kemanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan, bahwa pengadilan surga sedang berlangsung untuk menyelamatkan kami. Agar kami boleh bekerja sama dengan Tuhan yang rindu untuk menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Giri Jadi sudah berdiskusi bersama. Penghakiman adalah sebuah kabar baik, karena tujuan penghakiman bukan untuk menyatakan seberapa buruk kita, tetapi seberapa baiknya Tuhan. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.